Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kalau kita bisa bertemu melalui renungan harian online ini. Tuhan masih memberikan kita hidup untuk kita bisa jalani dan kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Dan pada pagi hari ini saya masih membahas juga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala terkait dengan hal menghormati orang tua. Nah, di pagi hari ini, satu hal yang ingin saya bagikan adalah ketika saya mempersiapkan ini, saya mendapati sesuatu bahwa ternyata menghormati orang tua itu bukan perkara yang main-main. Saya berikan judul renungan ini adalah Kudusnya Hidup. Kenapa kudusnya hidup? Karena ternyata menghormati orang tua itu adalah salah satu bagian atau syarat, boleh dibilang syarat gitu ya, untuk kita itu memiliki sebuah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Imamat pasalnya yang ke-19. Di situ ayat 1 sampai dengan 37 itu perikopnya adalah kudusnya hidup. Tetapi yang menarik bagi kita untuk kita bisa renungkan pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-3. Gitu ya. Di ayat yang ketiga firman Tuhan dari Imamat 19 ayat ketiga berkata seperti ini. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan di sini bilang di antara kamu haruslah menyegani ibunya atau ibunya dan ayahnya. Menyegani ini kalau kita cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya setara dengan hormat. Jadi jelas ketika perikop dari firman Tuhan ini berkata kudusnya hidup, dan di sini memang Tuhan sedang berfirman melalui Musa kepada seluruh bangsa Israel, yang pertama kali dikatakan adalah kita harus menyegani ibu dan ayah kita, artinya menghormati. Dan tidak sampai di situ. Kenapa? Karena di ayat yang sama firman Tuhan ini berkata selain kita harus menyegani ibu dan ayah kita, di situ terletak kata-kata dan memelihara hari-hari Sabatku. Jadi antara menghormati ayah dan ibu dengan memelihara hari-hari Sabatku, atau kita biasa bicara dengan menguduskan hari Sabat, itu adalah dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa lebih memprioritaskan hormat kepada orang tua dan mengesampingkan hari Sabat. Demikian pula sebaliknya, kita juga tidak bisa memprioritaskan hari Sabat kemudian kita mengesampingkan perihal menghormati orang tua. Karena apa gunanya kita rajin beribadah, datang setiap minggu, rutin, setia, tidak pernah terlambat mungkin. Artinya kita benar-benar menyiapkan diri kita untuk datang ke hari Sabat. Tetapi kita tidak menghormati orang tua kita. Orang tua kita sakit dibiarkan. Orang tua kita butuh bantuan kita biarkan. Orang tua memberi nasihat kita tidak dengarkan. Tapi kita rajin ke gereja. Tapi kita rajin beribadah, setia. Atau sebaliknya, kita sangat menghormati, kita dengarkan orang tua kita bilang apa, semua kita turuti, kebutuhan mereka kita cukupi. Tapi pun kita tidak pernah menguduskan hari Sabat. Atau kita main-main dengan hari Sabat, nanti datang, nanti enggak. Kalaupun datang, kita datang asal-asal, terlambat. Ternyata tidak cukup kita lakukan hal seperti itu. Maka firman Tuhan di sini bilang kita harus melakukan keduanya. Memang terkesan sulit. Kalau orang melihat dari sisi sulit, pasti akan bilang ini sulit.
Tetapi ingat, di beberapa renungan saya sebelumnya, saya pernah katakan bahwa hormat dengan takut itu berbeda. Takut itu adalah sebuah ekspresi atau rasa yang manipulatif yang ada di dalam diri kita. Karena ada konsekuensi yang menunggu. Sementara hormat itu tulus dari dalam hati kita ketika kita melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau itu bilang tulus dari hati, menghormati orang tua, maka melakukan kedua hal ini, itu adalah perbuatan yang harus tulus dari hati kita. Dan ketika kita lakukan itu secara tulus, tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena kita pada dasarnya tulus. Jadi saudara, pada pagi hari ini, mari bangun pribadi kita. Bukan hanya kita mengerti bahwa kita harus menghormati orang tua, segan kepada mereka. Dan bukan hanya kita juga mengerti bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, tetapi kita harus melakukan keduanya beriringan sejalan. Karena itu adalah poin pertama. Kalau saudara baca Imamat 19 ini panjang sekali. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukanlah untuk bisa hidup kudus. Tetapi di antara semua yang disampaikan di dalam Imamat, hal yang utama dan paling pertama dan tidak terpisahkan adalah menghormati orang tua dan menguduskan hari Sabat. Jangan pernah kita bermain-main dengan dua hal ini, karena ini kaitannya dengan kekudusan hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya, yang dicari adalah kekudusan hidup. Kita pun mengerti pada saatnya nanti ketika kita mati, ketika tiba saatnya penghakiman terakhir, kita pun tahu semua akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan kembali kepada seberapa kudusnya hidup kita, seberapa banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita menjaga diri kita tetap di dalam track atau jalurnya Tuhan. Itulah yang menentukan kita akan berakhir di surga dengan kehidupan kekal bersama Tuhan atau di neraka. Mari kita renungkan ini pada hari ini, sepanjang hari ini, dan tentunya melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang kami kasih, kalau pagi hari ini kami boleh mendengar bahwa menghormati orang tua dan menguduskan hari Sabat adalah dua hal yang harus kami lakukan dan penting bagi kami, supaya kami memiliki hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami, bentuk hati kami supaya kami boleh memiliki ketulusan di dalam hati kami, melakukan firman-Mu, bukan karena kami mengerti secara teori, secara pengetahuan kami, tetapi kami tahu bahwa kami melakukan segala sesuatu firman-Mu karena kami mengasihi Engkau, karena kami mengasihi kedua orang tua kami, Tuhan. Kalaupun ada tantangan di dalam kami melakukan semua hal ini, Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami selalu akan semua firman-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh tetap teguh berjalan di dalam jalan yang benar, dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.